Kalau kita ngapain di luar, nggak ada yang tahu. Dulu kita pernah ngapain, dulu begini, dulu begitu. Enggak, Allah tuh rahasia. Allah tuh. Maka dia bilang kan, manusia mulia itu, manusia sekali dihormati mulia itu bukan karena memang dia semata-mata mulia. Salah satunya apa? Salah satunya adalah Allah tutupin aib-aibnya di depan orang. Allah tutup. Contoh begini Pak, kita seger sama orang, hormat sama orang. Begitu aibnya kita tahu satu aja, mulai. Udah mulai kita kurang hormat, kurang respect. Kenapa? Allah buka sedikit aibnya. Allah buka sedikit. Oke, sekarang kita masih dihormati oleh orang, dimuliakan oleh orang dan sebagainya. Bukan semata-mata karena kita hebat. Karena Allah masih tutupin kita punya aib. Tapi nanti di hari kiamat dibuka semua itu. Yang dulu Allah rasain, sekarang Allah masih sayang. Yaumul 17 Saramil akan ditumpahkan semua rahasia-rahasia yang belum kita lakukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang dulu yang jelek-jelek itu Allah hapus. Mudah-mudahan ya kita tobat. Sekarang kalau kita masih bisa belagu-belagu besok orang-orang tahu semua. Tahu orang. Nah, kemudian juga ada lain salah ini juga bisa dibilang yang rahasia. Hanya Allah nanti yang tahu rahasia-rahasia itu. Malaikat itu cuma tahunya nyatet. Nggak tahu motivasinya. Orang datang ke musola, datang ke masjid, sholat. Tahu-tahu mereka nyatet sholat. Masalah orang sholatnya bagaimana, niatnya bagaimana, amalnya bagaimana, cuma Allah yang tahu. Bapak datang ke sini ngaji, orang tahu mereka tahunya bapak datang ngaji, dikata tentu. Ya, masalah motivasi bapak ngaji itu rahasia Allah yang tahu. Itu rahasia Allah yang tahu. Makanya pahala itu Allah urusan. Malaikat cuma nyatetin. Orang sholat pun sama. Sholat dicatat 27, udah catat 27 di jamaah. Masalah dia pahalanya bagaimana, Allah cuma kagak itu Allah urusannya. Tapi dalam hadis disebutkan Inna Allah la yanzuru ila asarikum wa la ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tuh nggak melihat rupamu, nggak lihat pakaianmu, yang melihat apa? Hati. Orang sedekah, mereka tahunya nyatet siapa sedekah. Masalah dia niatnya bagaimana, Allah karena itu sir, itu rahasia. Pada itu semuanya ditumpahkan segala macam rahasia selama kita hidup di dunia. Ya Allah, semoga Allah hapus ya dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Hari itu nggak ada kekuatan yang bisa nolong. Sekarang apa kita masih bisa dibela oleh backingan, yang punya backing polisi, yang punya backing pejabat, masih bisa nolong. Beras habis masih ada yang nolongin, kan gitu kan? Ini masih biasa kok udah nggak ada yang bisa nolongin. Pada kiamat nanti sebenarnya apa dalam ayat lain yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu saudara akan tinggalin saudaranya, wa ummihi wa abi, anak laki dan ibunya udah gak kenal. Wa sahibatihi wa bani, teman-temannya anak-anaknya udah bakal tinggal semua. Contoh kita kalau lagi ada bencana udah bakal pikiran kan? Lompat langsung. Di rumah nih misalkan ada kebakaran, bapak lompat langsung keluar rumah kan ngamatin diri. Padahal bocah masih ada di dalam. Sampai dua baru, oh iya anak minum di dalam. Itulah paniknya manusia saat itu. Udah gak kepikiran. Karena pada hari itu semuanya lari menyelamatin diri masing-masing. Yang dulu teman-teman kita sampai nanti setan juga kabur Pak. Iblis setan tuh. Woi setan, kalau kau dulu ngajak-ngajak gua nonton, kamu cuma ngajak doang. Ngapa lu mau? Terus setan gitu nanti. Woi, kamu lu yang ngajak-ngajak gua supaya begini-begini. Apa gua cuma bisikin doang? Apa lu tahu dia bisa begini? Setan gua begitu nanti. Emang gue lagi jadi teman dan lu mau-mauan. Gue bilang mau sengaja dari sini aja. Ya lu ikut apa benar ya udah resiko. Gue cuma bilang basah-basah. Kuno orang zaman dulu basah. Basah-basah. Lu ikut sama gue nggak puas. Ya selesai sendiri.
Sampai setan aja nanti itu nggak mau. Ya sekarang berteman begitu, sampai setan aja lari dari kita. Itu saja barangkali ya, mungkin nanti kita bahas lebih jauh masalah aturan ini. Belum dapat benang merahnya. Nanti kita di akhir nanti kita dapat benang merahnya. Kenapa Allah bersumpah dengan qasami wa qadar? Intinya satu, bahwa di pembukaan ayat Al-Quran ini surat At-Tarik, Allah ingin menegaskan bahwa pertama, kita harus ingat awal penciptaan kita itu dari apa, tujuan supaya jangan sombong, jangan berlagu. Lalu itu dari air yang pakai yang hina, yang orang tua jangan mau, jangan dua dibagi, jangan mau, jangan orang lain dua aja kalau pegang ulang, itu hinanya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, harus percaya dalam hari kiamat dan kebangkitan, bahwa apa, nanti kita akan dibangkitkan, gampang buat Allah. Jangan kan yang dikubur, jangan kan yang dikubur Allah bisa bangkitin. Contoh siapa yang dikubur, itu yang makan ikan, yang nyebrang di laut, yang mati di laut, yang kapal terbakar, yang biasa tinggal ditemuin. Nah, Allah mau gampang, Allah nggak gampang, pasti Allah ngerti. Nah, kemudian kita harus sadar bahwa kita harus berhati-hati, bahwa kita memiliki penjaga, itu malaikat yang akan selalu mengawasi kita. Nah, segala macam rasa yang akan kita lakukan di dunia, walaupun kita di kamar gak ada yang tahu, Allah tahu. Nanti Allah tumpahin semua, Allah buka semua, Allah gelar perkara nanti di akhirat, Allah buka semua. Nah, ketika itu sudah terjadi, tidak ada satu kekuatan yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita. Nah, bagi kita Pak, kita laki-laki, kita suami, kita dituntut untuk bertanggung jawab pada anak istri kita. Anak istri kita tergantung kita. Nah, makanya kita dulu Allah tidak ku anfusakum wahli. Kita siapkan dulu diri kita. Bagaimana kita mau ngasih uang kalau kita nggak punya uang? Bagaimana kita mau ngasih makan kalau kita nggak punya makanan? Bagaimana kalau kita bisa menyelamatkan kalau kita sendiri belum selamat? Mudah-mudahan ya, walaupun cuma sekolah begini doang, ngaji gitu, mudah-mudahan tidak adil sia-sia. Allah pasti catat segala macam kebaikan kita lakukan. Yang penting buat kita adalah ibadah karena Allah, hidup karena Allah. Umur gak ada yang tahu, umur gak ada yang tahu. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir buat kita, yang Allah selamatkan kita dan bagi kita dari fitnah dunia, fitnah mati, fitnah kubur. Doakan dalam salat, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil Allahumma min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baca itu setiap akhir salat, akhir tahiyat, sebelum salat baca itu, insyaallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari neraka jahanam, Allah selamatkan kita dari siksa kubur, Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan akhirat, dan Allah selamatkan kita dari fitnah dajjal. Siapa dajjal? Dajjal itu adalah para pembohong, para penipu. Jadi jangan bayangin dajjal itu makhluk nanti ya. Dajjal asalkan dajjal penipu, dajjal itu para penipu. Ya, semoga kita tidak jadi para penipu yang membayar kita. Kalau udah ya, Mas Bayu. Mau tanya nih Ustaz, jika kita sholat itu kan ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika kita sholat itu ada waktu tertentu yang mustajab untuk berdoa, seperti yang tadi Pak Ustaz sampaikan kan, sebelum salam, dan ada yang bilang juga ketika sujud terakhir. Nah, baca doanya itu apakah kita baca seperti biasa atau hanya dalam hati? Karena kan bacaan doa ketika sholat itu kan bukan bagian dari sholat, Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik, masalah baca di luar bacaan sholat. Nah, untuk doa-doa ini ada dua pendapat. Selagi doa itu ada di dalam Al-Quran, tidak mengubah nas, tidak mengubah kalimatnya, itu masih dibolehkan. Karena itu ayat Quran. Yang nggak boleh jika sudah dirubah. Misalkan, Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita rubah, Rabbana fir lana wal walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu berubah, itu nggak boleh. Itu nggak
nggak boleh. Jadi selagi itu masih ayat Quran itu masih dibolehkan. Ini ada ulama berpendapat demikian. Ada ulama berpendapat tetap tidak boleh, tetap tidak boleh.